Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keperlakuan mengenai aspek keperlakuan pada penganggaran modal. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, penganggaran modal. Penganggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan sejumlah uang yang relatif besar. Komitmen dana jangka panjang dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang digunakan dan kesulitan dalam mengestimasi variabel pengambilan keputusan. Berikut berbagai keputusan penganggaran modal. Pengelompokan keputusan penganggaran modal dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Proses administrasi untuk menyetujui dan mengawasi keputusan penganggaran modal berbeda untuk proyek yang berbeda. Dengan melakukan pengelompokan penganggaran modal, perusahaan dapat mengembangkan prosedur administrasi yang distandarisasi untuk menangani kelompok usulan investasi tertentu. Berikut proses penganggaran modal oleh Bauer. Bauer 1970. Proses pengendalian modal oleh Bauer. Bauer telah mengembangkan banyak kerangka dalam proses penganggaran modal. Model kerangka yang disusun didasarkan pada 4 studi kasus secara luas yang menggambarkan cara di mana perusahaan besar menggunakan dana modal untuk memperoleh aset fisik. Pekerjaan Bauer telah memberikan suatu kerangka besar bagi beberapa studi selanjutnya. Bauer membedakan antara proses perencanaan bisnis dan proses investasi. Proses investasi adalah proses di mana perusahaan membuat keputusan diskret untuk menginvestasikan sumber daya guna mencapai tujuan strategis. Untuk itu diperlukan beberapa tahapan berikut. Yang pertama, menentukan tujuan investasi. Ada 3 hal yang perlu dikembangkan dalam tahap ini, yaitu tingkat imbal hasil yang diharapkan, tingkat risiko, dan ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Umumnya hubungan antara risk dan return bersifat linear, artinya semakin besar rate of risk maka semakin besar pula expected rate of return. Yang kedua, melakukan analisis. Investor melakukan analisis terhadap efek dan sekelompok efek. Salah satu tujuan penilaian ini adalah mengidentifikasi efek yang salah menentukan harga. Apakah harga terlalu tinggi atau terlalu rendah? Yang ketiga, melakukan pembentukan portofolio. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap efek mana yang akan dipilih dan beberapa proporsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing efek tersebut. Yang keempat, melakukan evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap ini dilakukan evaluasi atas kinerja portofolio yang telah dibentuk, baik terhadap tingkat laba yang diharapkan maupun terhadap risiko yang ditanggung. Dan yang kelima, melakukan revisi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap evaluasi kinerja portofolio. Dari hasil evaluasi ini, selanjutnya akan dilakukan revisi atau perubahan terhadap efek yang membentuk portofolio tersebut. Jika dirasa bahwa komposisi portofolio yang sudah dibentuk tidak sesuai dengan tujuan investasi, misalnya rate of return lebih rendah dari yang disyaratkan, revisi tersebut bisa dilakukan secara total, yaitu dilakukan likuidasi atau portofolio yang ada, kemudian dibentuk portofolio yang baru. Berikut pendekatan umum terhadap proses penganggaran modal. Sebagai tahap pertama dalam proses investasi, sebagian besar buku referensi menyebutkan bahwa pembentukan strategi dan tujuan investasi keuangan jangka panjang dijadikan sebagai panduan yang harus melayani keputusan manajerial. Tahap kedua adalah tujuan harus konsisten dengan keunggulan kompetitif perusahaan dan tipe investasi yang ditargetkan. Pembatasan modal bisa menjadi baik apabila dilakukan pembatasan pada anggaran internal. Pembatasan modal efisien dan arena pembatasan modal eksternal dilakukan lebih ketat dalam multidivisi organisasi. Informasi manajemen senior diasumsikan dari pasar modal eksternal untuk menilai usulan modal dan alokasi sumber daya yang langka, sehingga digunakan pasar modal internal dengan investasi. Tahap akhir dalam proses ini penganggaran modal termasuk pengendalian dan waktu pengeluaran mengenai proyek investasi yang dilaksanakan. Selanjutnya, teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Pendekatan teori kontingensi mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal
pengendalian organisasi dalam kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Pendekatan akuntansi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara universal selalu tepat untuk dapat diterapkan pada setiap organisasi, tetapi hal ini tergantung pada faktor kondisi atau situasi yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, pertimbangan proses penganggaran modal dalam penelitian sebelumnya. Para ilmuwan berpendapat bahwa keputusan penganggaran modal harus diartikan sebagai sistem komponen yang saling terkait. Tingkat kecanggihan sistem penganggaran modal ditentukan oleh keberadaan 9 komponen berikut. Yang pertama, penyusunan anggaran modal jangka panjang. Yang kedua, pencarian sistematis alternatif untuk proyek besar. Yang ketiga, adanya screening dan telah badan. Yang keempat, teknik evaluasi proyek. Yang kelima, penggunaan teknik ilmu manajemen. Yang keenam, analisis risiko. Yang ketujuh, pekerjaan penuh waktu staf penganggaran modal. Yang kedelapan, pengendalian pengeluaran. Dan yang kesembilan, pasca audit. Selanjutnya, aspek keperilakuan dari penganggaran modal. Menurut para ahli, teknik penganggaran modal yang canggih melibatkan sejumlah keputusan subjektif mengenai misalnya arus kas yang diharapkan dan tingkat imbal hasil. Pembuat keputusan individu umumnya memiliki tujuan tersendiri yang memiliki jarak dari memaksimalkan remunerasi pribadi untuk meningkatkan keamanan kerja atau mencari status dan kekuasaan. Oleh karena itu, hasil teknik analisis harus dipresentasikan dengan hati-hati. Maka kemampuan manusia untuk mempertimbangkan dan menilai adalah faktor-faktor yang penting. Contoh lain dari keberadaan faktor keperilakuan ini, kesuksesan atau kegagalan terdahulu dari suatu proyek yang bergantung pada kinerja dari karyawan menerapkan proyek tersebut. Akibatnya akan tidak bijak untuk mengevaluasi dan menerapkan proyek modal tanpa mempertimbangkan konteks keperilakuan dari proses tersebut. Beberapa faktor keperilakuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Ketika proyek tersebut telah diidentifikasi, bukan tugas yang mudah, maka proyek tersebut harus dispesifikasikan atau didefinisikan dengan memadai sehingga proses pertimbangan dapat terjadi. Jika variabel keputusan penting tidak didefinisikan, maka pengambilan keputusan mengenai adopsi proyek potensial sebaiknya tidak dicoba. Yang kedua, masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Misalnya, sementara keputusan penyusunan anggaran dapat disusun untuk manajemen proyek seseorang, orang tersebut dapat meninggalkan perusahaan atau ditransfer dan digantikan oleh orang yang benar-benar berbeda, sehingga memengaruhi akurasi dari estimasi data. Secara serupa, kemungkinan adanya keresahan tenaga kerja dan publik dan politik yang menjadi dalam proyek modal yang melibatkan otomasi atau tugas klerikal yang tidak memerlukan keterampilan sebaiknya dipertimbangkan dalam memprediksikan data untuk seleksi proyek. Yang ketiga adalah masalah manajer dari ukuran kinerja jangka pendek. Penilaian dari kompensasi kinerja cenderung bersifat jangka pendek, biasanya untuk tahun, kuartal, atau bulan lalu. Dengan demikian, fokus pada manajemen tingkat bawah dan sampai tingkat tertentu. Manajemen tingkat menengah tentu akan berupa kinerja jangka pendek, yaitu seringkali diukur dengan tingkat imbal hasil akuntansi. Dan yang keempat, masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Oleh karena proyek umumnya diidentifikasi dengan orang atau divisi tertentu, orang tersebut cenderung untuk menjadi terlibat secara pribadi dengan proyek masa lalu yang mereka pilih dan mungkin mencoba agar proyek tersebut berhasil atau tanpa berhasil setelah proyek tersebut didanai. Dan yang kelima, pengambilan anggaran dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan
apakah proyek yang diusulkan adalah untuk mengembangkan dari pengusulan proyek tersebut pada saat ini. Berikut saran-saran perbaikan. Disarankan agar implementasi pasca audit dilakukan pada proyek-proyek anggaran modal. Dengan melakukan hal itu, seseorang dapat mengamati bukan hanya kesesuaian dari suatu model pengambilan keputusan, hasil dan akurasi dari estimasi data yang digunakan, melainkan juga usaha untuk mengidentifikasi berbagai faktor keperilakuan yang mengaruhi seleksi dan proses manajemen proyek di perusahaan. Ketika hal ini dilakukan, pengambilan keputusan mengenai anggaran modal dapat mengambil langkah-langkah untuk memperhitungkan faktor-faktor ini dalam proses seleksi dan implementasi. Dan yang berikut, implementasi pasca audit yang disarankan di sini sebaiknya dilakukan sebelum akhir dari masa proyek modal tersebut dan sebaiknya mempertimbangkan kondisi yang berubah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.